Selamat pagi buat Bu Rahmi dan Bu Putri. Di sini saya Yohana Tambunan akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah gelombang secara numerik dan analitik dengan metode finite difference. Adapun masalah gelombang yaitu UTT tambah 2 UT sama dengan UXX. X-nya di antara 0 sampai dengan Pi, T-nya lebih besar dari 0. Dan U0, T sama dengan 0, UPI, T sama dengan 0, T-nya lebih besar dari 0. UX, 0 sama dengan sinus 3X tambah 2 sinus X, UTX, 0 sama dengan 0. X-nya di antara 0 sampai dengan Pi. Di sini kita harus tahu dulu ekspansi Taylor-nya. Ekspansi Taylor itu seperti apa? Di sini kita bisa lihat aproksimasi turunan terhadap posisi dengan teorema Taylor-nya seperti persamaan 24, dan setelah itu untuk aproksimasi turunan terhadap waktu dengan teorema Taylor didapat seperti persamaan 27 dan 28-nya. Setelah itu kita dapatlah nanti ekspansi Taylor dari masing-masing untuk nilai UXX-nya, nilai UTT-nya, nilai UT-nya. Dan setelah itu dapatlah nanti diskretisasinya. UXX X, T seperti apa, UTT X, T seperti apa. Setelah itu kita bisalah nanti dan UT-nya dan UT persamaan UT-nya sama dengan seperti slide di sini. Setelah itu kita dapatlah nanti di sini kita jabarkan dari soal tadi itu UTT tambah 2 U kali T sama dengan UXX, di mana nilai Q-nya kita misalkan Q-nya berapa, R-nya berapa, S-nya berapa. Setelah itu didapatlah nanti dia nilai si daerah Taylor-nya itu tadi, daerah aproksimasi Taylor-nya. Setelah itu kita diskretisasi domain spasial X-nya untuk jarak dan waktunya T, di mana X-nya itu di antara 0 sampai dengan Pi, T-nya itu di antara 0 sampai dengan T besar. Di mana langkah pertama itu kita diskretisasi interval jaraknya. XJ sama dengan J kali H, di mana H itu ada step size dari waktunya, dan diskretisasi dengan waktu T-nya. T-nya itu yaitu Tn sama dengan N kali K, N di antara 0 sampai dengan N besar, sehingga diskretasi pada interval jarak dan waktu sebanyak berhingga titik yaitu Xj sama dengan J kali H, Tn sama dengan N kali K, di mana J di antara 0 sampai J besar, N itu di antara 0 sampai dengan N besar, di mana H sama dengan Pi bagi C, K itu sama dengan T bagi N besar. J adalah banyak subinterval di antara X 0 sampai dengan Pi, N itu adalah jumlah langkah waktu yang diambilnya. Setelah itu kita analisis kestabilan von Neumann untuk menentukan step size pada masing-masing domainnya, di mana kita asumsikan pertama UJN sama dengan M pangkat N kali E pangkat I alpha XJ, di mana alpha adalah persamaan gelombang yang mempresentasikan jumlah osilasi setiap 2 pi. Didapatkan nanti dia seperti persamaan 31 ini, di mana kita misalkan juga C1 berapa, C2-nya berapa, C3-nya berapa juga. Setelah itu didapatlah dia nanti nilai M-nya ini berapa. Setelah itu kita kategorikan untuk nilai M-nya bernilai real dan kembar, di mana nilai M-nya itu sama dengan B kuadrat kurang A sama dengan 0, di mana M sama dengan B kuadrat bagi A. Dan untuk dia nilai real dan kembar, M-nya itu nilainya kurang dari 1. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa untuk real kembar itu diabaikan. Yang kedua untuk M bernilai real dan berbeda, di mana nilai M-nya itu M1 kurang dari A-nya ini, dari persamaan ini. Sehingga untuk menentukan nilai B-nya sama juga seperti ini, kita bisa lihat di slide. Setelah itu untuk memperoleh solusi yang stabil, kita buat S kuadrat itu kurang dari 1, dan setelah itu kita cari juga nilai M2-nya kurang dari A, dan setelah itu dapat nanti nilai A-nya dan nilai si K-nya.
Setelah itu didapatlah dia nanti karena 2K tambah 1 lebih besar dari 0. Karena K lebih besar dari 0, maka agar 2K tambah 1 lebih besar dari 0, haruslah K lebih besar dari 0, sehingga diperolehlah solusi yang trivialnya. Oleh karena itu, yang untuk nomor 3, kasus ketiga itu untuk nilai M12-nya itu bernilai kompleks, di mana nilai M-nya itu kurang dari 1, di mana K lebih besar dari 0, diperolehlah solusi trivialnya. Sehingga berdasarkan analisis di atas, diperolehlah solusi yang stabil dan non-trivial, yaitu seperti ini, 2 pangkat K2 bagi H kuadrat kali 3K tambah 2 kurang dari 1, dan K kuadrat bagi H kuadrat kali 1 tambah K kurang dari 1. Sebagai contohnya, misalkan kita H sama dengan 1/100, K-nya sama dengan 1/100. Ini dia memenuhi karena dia nilainya ini kurang dari 1 dan ini juga kurang dari 1. Lalu yang keempat, kita skema eksplisit untuk persamaan gelombangnya. Tadi kita sudah dapatkan nilai UXS ini, nilai UTT dan nilai UT ini kan dari ekspansi Taylor tadi kan. Baru kita masukkan ke dalam soal tadi. Tadi kan disoalkan UTT tambah 2U kali T sama dengan UXS kan di soal tadi ya. Makanya didapatlah dia nanti ini. Baru setelah itu kita masukkan dengan syarat batasnya. UX 0,TN sama dengan U0, TN sama dengan 0. UXJ, TN sama dengan UP, TN sama dengan 0. Sehingga U0 N sama dengan 0, UJN sama dengan 0, N-nya di antara 0 sampai dengan N besar. Dengan nilai awal kita tahu bahwa UXJ, T0 sama dengan UXJ, 0 sama dengan sinus 3xj tambah 2 sinus xj-nya. Sehingga UJ0 sama dengan sinus 3xj tambah 2 sinus xj-nya. Dan setelah itu kita dapatlah nanti plot grafik dari solusi numerik yang tadi yang sudah kita dapatkan tadi, yang kita peroleh. Di sini saya buat dalam bidang 3D, bidang X, TU-nya. Kita bisa lihat plot solusi numerik dari permasalahan gelombang tadi. Setelah itu kita menyelesaikan secara analitik. Kita asumsikan UX, T sama dengan YX kali GT. Di mana tadi kita dapat tadi juga UT sama dengan YX kali G aksen T, UX sama dengan Y aksen kali GT, UT T sama dengan YX kali G double T, UXX sama dengan Y double X GT kali GT. Dan substitusikan ini juga ke dalam persamaan gelombang tadi yang di soal tadi ini, UTT tambah 2 UT sama dengan UXX-nya. Kita masukkan nilai UTT-nya berapa, UXX-nya berapa, UX-nya berapa, UT-nya berapa. Sehingga didapat nanti dia persamaannya seperti ini, sama dengan negatif lambda, di mana negatif lambda ini adalah konstanta pemisahannya. Di mana di sini kita masukkan syarat batas tadi kan, kita tadi ada syarat batasnya U0, T berarti sama dengan Y0 kali GT sama dengan 0, di mana Y0 sama dengan 0, UP T sama dengan YP kali GT sama dengan 0, di mana YP sama dengan 0. Akibatnya Y0 sama dengan YP sama dengan 0. Kita dapatkan masalah batas untuk Y pada domain spasial sebagai berikut. Maka akan ada dua persamaan, yaitu Y double X sama dengan minus lambda kali YX, G double aksen T tambah 2G aksen T sama dengan minus lambda GT. Sehingga didapatlah nanti seperti ini. Berarti dari persamaan ini nanti kita dapat nanti nilai si eigennya, nilai lambdanya berapa. Ada di sini saya ada kelompokkan ada 3 kasus, di mana lambda sama dengan 0, nanti didapat nanti dia seperti ini, dapat nanti dia solusinya Y sama dengan 0, di mana solusi tersebut adalah solusi trivial, dan lambda sama dengan 0 itu bukanlah nilai eigen, sehingga nilai ini lambda sama dengan 0 ini kita abaikan. Yang kedua, kasus nilai lambda kurang dari 0, lambda sama dengan negatif alfa kuadrat, alfanya tidak sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam tadi persamaan ini persamaan yang tadi syarat batas awal sama nilai awalnya, didapatlah dia nanti ini kita masukkan Y0 sama dengan 0 berapa, dapat nanti B sama dengan negatif A, YP sama dengan 0, dapat nanti dia ini seperti ini, dapat nanti dia A sama dengan 0, atau E pangkat alfa X tambah E pangkat minus alfa Pi sama dengan tidak sama dengan 0. Sehingga solusi yang diperoleh juga Y sama dengan 0. Itu solusi yang trivial, sehingga lambda kurang dari 0 bukanlah nilai eigen, sehingga kita abaikan. Baru yang ketiga, kasus ketiga itu lambda lebih besar dari 0. Di mana lambda sama dengan tadi kan negatif alfa kuadrat, sini lambda sama dengan alfa kuadrat, alfa tidak sama dengan 0. Di sini kita masukkan juga
solusi umumnya kan kita tahu YX sama dengan A cos alpha X tambah B sin alpha X, dimana kita masukkan juga Y0 sama dengan 0, A dapat A sama dengan 0, YP sama dengan 0 didapat dia ini B sama dengan 0 atau sin alpha P sama dengan 0. Setelah itu kita dapatlah nanti dia fungsi nilai eigennya, ini Yn sama dengan sinus Nx, N elemen dari bilang asli, Yx nya dapat seperti ini, dan didapatlah nanti dia seperti ini, substitusi ini, persamaan akhir ini. Setelah itu nanti kita mencari nilai R-nya, nilai R1, R2 bernilai real ketika N sama dengan 1 dan bernilai kompleks jika N-nya lebih besar dari 1. Sehingga solusinya seperti ini, N sama dengan 1, N lebih besar dari 1. Dan dengan prinsip superposisinya, kombinasi linearnya, dapat juga solusinya seperti slide di slide ini, GT sama dengan seperti di slide ini. Jadi, didapatlah nanti UX, T-nya, ya sama dengan YX, YN kali GN. Masukkan nanti nilai U-nya berapa, nilai UT-nya berapa, baru kita masukkan ke nilai awalnya, UX, 0 sama dengan sekian, baru kita masukkan nilai AN-nya dengan syarat-syaratnya ini, dan didapatlah nanti dia dari persamaan di atas itu ini UT X, 0 berapa. Setelah itu dapatlah nanti solusi analitik untuk masalah gelombang yang di atas itu tadi seperti ini. Ya, jadi solusinya menjadi seperti ini. Kita bisa lihat di slide ini. Setelah itu dengan prinsip proporposisi dan kombinasi linear, kita apakan lagi, kombinasi linearkan lagi tadi yang UX, T tadi itu belum hasil akhirnya. Jadi solusi analitik hasil akhir masalah ini UX, T sama dengan U kali 2 kali E pangkat T kali sinus X tambah E pangkat minus 5T kali sinus 3X. Setelah itu kita seperti biasa kita plotkan grafik penyelesaian secara analitik. Ini saya plotkan ini dengan menggunakan program MATLAB untuk membuat plot solusi analitik dari masalah gelombang. Setelah itu, kita perbandingkan hasil penyelesaian secara analitik dan numerik dari grafik kedua penyelesaian tadi. Ini adalah perpaduan antara plot solusi numerik dan analitik dari masalah gelombang tadi. Setelah itu, daripada gambar di atas, kita bisa lihat baru kurva orange menunjukkan solusi analitik dan kurva biru menunjukkan solusi numerik. Dapat pula dilihat bahwa secara geometri tidak terdapat banyak perbedaan antara solusi analitik dan solusi numerik yang telah didapatkan. Kesalahan dari solusi numerik dapat dihitung dengan memperhatikan kesalahan absolutnya. Ini kesalahan absolutnya, dan ini rumusnya, dan kesalahan relatif ini pada tiap titik pada gridnya itu. Akan diamati kesalahan absolut tiap titik, lalu kemudian akan dicari rata-rata kesalahan absolut tiap titiknya. Pada kesalahan relatif, hal yang sama dilakukan hanya saja dengan mengabaikan titik pada batas ruangnya. Alasannya karena pada batasnya U0, T sama dengan UP, T sama dengan 0. Sehingga tidak dilakukan lagi kesalahan relatifnya. Sehingga hasilnya kita dapat rata-rata kesalahan absolutnya seperti ini 3,2 kali 10 pangkat negatif 2. Dan rata-rata kesalahan relatif aproksimasi semua titik gridnya itu 3,7%. Baru di sini kita bisa lihat tabel percentage errornya. Errornya berapa sih? Berarti errornya kita bisa lihat berkisar di antara 0,6311 sampai dengan 7,2984. Demikianlah yang bisa saya presentasikan untuk penyelesaian masalah gelombang dengan metode finite difference. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.